Perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan dari kelompok 7 kelas 4A05. Kami yang beranggotakan Alfian Aziz Pratama, Suci Ramadanti, Lilis Rahmawati, Aida Sayati, Delipka Urnila, dan Latifah Lutfi Datu Nisa. Perubahan metode akuntansi. Salah satu tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang akan digunakan untuk membuat perbandingan, meramalkan, dan menilai kemampuan pada suatu perusahaan. Dengan melakukan perubahan metode akuntansi yang digunakan, dapat menyebabkan dampak yang sangat drastis terhadap sebuah laporan keuangan pada perusahaan. Dampak perubahan metode akuntansi ini seseorang dapat berargumentasi bahwa perubahan akuntansi dapat mengurangi karakteristik informasi yang dapat dibandingkan dan konsistensi. Oke, lanjut kepada sebab utama perubahan metode akuntansi. Yang terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah suatu perusahaan setelah mengalami atau mendapat informasi baru dapat merubah estimasi pendapatan atau bebannya. Lalu yang poin kedua, karena perubahan kondisi ekonomi, perusahaan mungkin perlu mengubah metode akuntansi untuk dapat lebih jelas mencerminkan situasi ekonomi pada saat ini. Lalu yang poin ketiga, Badan Pembuat Standar Akuntansi mewajibkan penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang baru. Lalu yang poin 4, manajemen mendapatkan tekanan untuk melaporkan kinerja yang menguntungkan dengan membuat perubahan akuntansi dapat seringkali menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi sehingga disukai dari sisi manajemen. Lalu lanjut ke motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Suatu angka laba yang menguntungkan dapat mempengaruhi investor dan posisi likuiditas yang kuat yang dapat mempengaruhi kreditor. Akan tetapi, angka laba yang terlalu menguntungkan dapat memberikan amunisi kepada para negosiator, pekerja, dan pembuat kebijakan pemerintah selama membicarakan tawar-menawar. Oleh sebab itu, para manajer mungkin memiliki motif laba yang berbeda-beda tergantung pada waktu dan siapa yang ingin mereka pengaruhi. Lalu perubahan akuntansi. Permasalahan dasar akuntansi yang terjadi, apakah perubahan akuntansi harus dilaporkan sebagai penyesuaian laporan keuangan periode sebelumnya, atau apakah perubahan tersebut hanya mempengaruhi tahun berjalan dan tahun yang akan datang? Terdapat 2 kategori utama dari perubahan akuntansi ini. Yang pertama adalah perubahan estimasi akuntansi dan yang kedua adalah perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi terjadi ketika estimasi yang dibuat perlu direvisi untuk mencerminkan situasi bisnis yang terjadi secara lebih akurat. Contoh perubahan estimasi akuntansi seringkali diperlukan sebagai: yang pertama, piutang tak tertagih; yang kedua, masa manfaat dari aktiva yang disusutkan atau aktiva yang tidak berwujud; yang ketiga, nilai sisa dari aktiva yang disusutkan; yang keempat, kewajiban waran; yang kelima, kuantitas dari cadangan mineral yang diadeplesi; yang keenam, asumsi aktuaria atau pensiun atau imbalan pasca pensiun lainnya; yang ketujuh, jumlah periode manfaat dari biaya tangguhan. Yang kedua, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip atau metode yang berlaku umum ke prinsip atau metode lainnya. Perubahan dari prinsip yang tidak diterima umum kepada prinsip yang diterima umum dipandang sebagai koreksi kesalahan daripada perubahan prinsip akuntansi. Perusahaan dapat memilih prinsip akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnisnya. Dampak perubahan dari satu prinsip akuntansi yang diterima ke prinsip akuntansi lainnya dicerminkan oleh pelaporan efek kumulatif dari perubahan tersebut dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Penyesuaian kumulatif ditampilkan sebagai pos yang terpisah pada laporan laba rugi setelah pos-pos luar biasa dan sebelum laba bersih. Ketika suatu perubahan prinsip akuntansi terjadi,
laporan keuangan untuk seluruh periode laporan sebelumnya guna kepentingan komparatif dengan laporan keuangan tahun berjalan disajikan seperti yang dilaporkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi, tetapi perlakuannya diatur khusus dalam APP Opinion nomor 28 dan dikuatkan lagi dalam FASB Statement nomor 16. Dampak kesalahan akuntansi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya yang belum saling mengoreksi atau dibalik, dilaporkan sebagai koreksi periode sebelumnya dan dicatat langsung ke laba yang ditahan. Saya Wilis Rahmawati, NIM 189. Baik, selanjutnya jenis-jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan yang ditemukan dalam kondisi prosedur akuntansi yang normal. Yang kedua, kesalahan yang terbatas pada akun neraca. Yang ketiga, kesalahan yang terbatas pada akun laba rugi. Yang keempat, kesalahan yang mempengaruhi baik akun laba rugi maupun neraca. Kemudian ada kemungkinan dua kesalahan lagi, yaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan pada laba bersih yang ketika tidak ditemukan otomatis saling mengoreksi di periode fiskal berikutnya, dan kesalahan pada laba bersih yang ketika tidak ditemukan tidak secara otomatis saling mengoreksi di periode fiskal berikutnya. Selanjutnya, ilustrasi untuk koreksi kesalahan. Contohnya itu yang pertama, kurang saji pada persediaan. Ditemukan persediaan pada tanggal 31 Desember 2003 kurang saji sebesar $1.000. Dengan dampak dari salah saji tersebut, pada tahun 2003 di laporan laba rugi ditemukan bahwa HPP lebih saji pada persediaan akhir terlalu rendah dan laba bersih kurang saji. Kemudian di laporan neraca ditemukan aktiva kurang saji pada persediaan terlalu rendah dan laba bersih kurang saji. Lalu di tahun 2004 pada laporan laba ruginya terdapat HPP kurang saji pada persediaan awal terlalu rendah dan laba bersih lebih saji. Kemudian di laporan neracanya, pos-pos neraca tidak terpengaruh kurang saji laba ditahan untuk tahun 2003 dikoreksi oleh lebih saji laba bersih tahun 2004. Kemudian di ayat jurnal yang akan dibuatnya adalah sebagai berikut. Pada akun persediaan itu di sisi debit sebesar $1.000, lalu untuk laba ditahannya di sisi kredit sebesar $1.000. Yang kedua, lupa mencatat pembelian persediaan. Misalnya, ditemukan bahwa faktur pembelian pada tanggal 28 Desember 2003 sebesar $850 belum dicatat sampai tahun 2004. Nah, barang tersebut telah dimasukkan dalam persediaan pada akhir tahun 2003, maka pada tahun 2003 di laporan laba rugi ditemukan HPP kurang saji, pembelian yang terlalu rendah dan laba bersih lebih saji. Sedangkan di neraca itu ada kewajiban kurang saji pada utang usaha terlalu rendah dan laba ditahan lebih saji. Kemudian di tahun 2004 ditemukan HPP lebih saji pada pembelian terlalu tinggi dan laba bersih kurang saji. Sedangkan untuk neracanya, pos-pos neraca tidak terpengaruh, lebih saji laba ditahan untuk tahun 2003 dikoreksi oleh kurang saji laba bersih tahun 2004. Jika kesalahan tersebut telah ditemukan pada tahun 2004 dan bukan 2005, maka ayat jurnal koreksi tahun 2004 dengan mengasumsikan perusahaan menggunakan sistem persediaan periode, yaitu sebagai berikut. Itu akun laba ditahan sebesar $850 di sisi debit dan untuk akun pembelian di sisi kredit sebesar $850. Koreksi kesalahan yang ketiga adalah ketika kita lupa mencatat penjualan persediaan.
Nah, dimisalkan di sini ditemukan bahwa penjualan secara kredit sebesar $1.800 untuk minggu terakhir pada bulan Desember tahun 2004, yang mana di sini belum dicatat sampai tahun 2005. Barang yang dijual tidak dimasukkan ke dalam persediaan akhir pada tahun 2004. Nah, kita lihat pada tabel di sini mengenai koreksi kesalahan terdapat pada laporan laba rugi dan neraca tahun 2004. Pada laporan laba rugi tahun 2004 diketahui pendapatan kurang saji atau penjualannya terlalu rendah dan laba bersihnya kurang saji. Kemudian pada neraca tahun 2004 ditemukan bahwa aktiva kurang saji atau piutang usahanya terlalu rendah dan laba ditahannya kurang saji. Nah, di sini kita harus membuat air jurnal dengan mendebit penjualan sebesar $1.800 dan mengkredit laba ditahan sebesar $1.800. Untuk koreksi kesalahan yang keempat adalah lupa mencatat beban yang masih harus dibayar. Nah, contohnya pada kesalahan ini adalah beban gaji penjualan yang masih harus dibayar sebesar $450 pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2003. Terlewati pada saat menyesuaikan akun-akunnya. Beban gaji penjualan didebit sebesar pembayaran gaji. Nah, dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat koreksi kesalahan pada laporan laba rugi dan neraca pada tahun 2003 dan 2004. Yang pertama, laporan laba rugi pada tahun 2003 terdapat beban-beban kurang saji atau beban-beban penjualan terlalu rendah dan laba bersih lebih saji. Sedangkan yang kedua, neraca pada tahun 2003 ditemukan bahwa kewajiban kurang saji atau utang gaji tidak dilaporkan serta laba ditahan lebih saji. Kemudian yang ketiga, laporan laba rugi pada tahun 2004 ditemukan bahwa beban-beban lebih saji atau beban gaji penjualan terlalu tinggi dan laba bersih kurang saji. Yang keempat, neraca pada tahun 2004 ditemukan bahwa pos-pos neraca tidak terpengaruh. Lebih saji laba ditahan untuk tahun 2003 dikoreksi oleh kurang saji laba bersih tahun 2004. Nah, di sini kita harus membuat air jurnal koreksi yang dibuat pada tahun 2004 dengan mendebit laba ditahan sebesar $450 dan mengkredit beban gaji penjualan sebesar $450. Untuk koreksi kesalahan yang kelima adalah kesalahan ketika mencatat biaya dibayar di muka. Contohnya, jika ditemukan bahwa beban umum lain-lain pada tahun 2003 mencakup pajak sebesar $275 yang seharusnya ditangguhkan untuk menyesuaikan akun-akun pada tanggal 31 Desember tahun 2003. Nah, kita lihat pada tabel di bawah ini mengenai koreksi kesalahan pada laporan laba rugi dan neraca tahun 2003 tahun 2004. Yang pertama, laporan laba rugi tahun 2003 terdapat beban-beban lebih saji atau beban umum lain-lain terlalu tinggi dan laba bersih kurang saji. Kemudian, pada neraca tahun 2003 ditemukan bahwa aktiva kurang saji atau pajak dibayar di muka tidak dilaporkan dan laba ditahan kurang saji. Kemudian, pada laporan laba rugi tahun 2004 ditemukan beban-beban kurang saji atau beban umum lain-lain terlalu rendah dan laba bersih lebih saji. Kemudian pada neraca tahun 2004 ditemukan bahwa pos-pos neraca tidak terpengaruh. Kurang saji laba ditahan untuk tahun 2003 dikoreksi oleh lebih saji laba bersih tahun 2004. Nah, kita harus membuat aid jurnal koreksi yang dibuat pada tahun 2004 dengan mendebit beban umum lain-lain sebanyak $275 dan mengkredit laba ditahan sebesar $275. Untuk koreksi kesalahan yang keenam adalah ketika kita lupa mencatat pendapatan yang masih harus diterima. Nah, misalnya pada piutang bunga atas wesel tagih sebesar $150 terlewati pada waktu menyesuaikan akun-akun pada tanggal 31 Desember tahun 2003. Nah, pendapatan diakui ketika bunga diterima pada tahun 2004. Nah, kita lihat lagi pada tabel di bawah ini mengenai koreksi kesalahan pada laporan laba rugi dan neraca tahun 2003 dan tahun 2004.
Nah, pada laporan laba rugi tahun 2003, diketahui bahwa pendapatan kurang saji atau pendapatan bunga terlalu rendah dan laba bersih kurang saji. Sedangkan pada neraca tahun 2003, diketahui bahwa aktiva kurang saji atau piutang bunga tidak dilaporkan, serta laba ditahan kurang saji. Kemudian, laba rugi tahun 2004 diketahui pendapatan lebih saji atau di sini pendapatan bunga terlalu tinggi dan laba bersih lebih saji. Sedangkan pada neraca tahun 2004 diketahui pos-pos neraca tidak terpengaruhi. Kurang saji laba ditahan untuk tahun 2003 akan dikoreksi oleh lebih saji laba bersih pada tahun 2004. Nah, di sini kita harus membuat jurnal koreksi pada tahun 2004 dengan mendebit pendapatan bunga sebesar $150 dan laba ditahan dikredit sebesar $150. Nomor 7 yaitu kesalahan mencatat pendapatan diterima di muka. Contoh, pendapatan jasa sebesar $225 diterima di muka untuk jasa lain-lain pada tanggal 31 Desember 2004 terlewati pada waktu menyesuaikan akun-akun. Pendapatan telah dikredit pada saat uang jasa diterima. Dampak pada laporan laba rugi pada tahun 2004 adalah yang pertama pendapatan lebih saji, yaitu pendapatan lain-lain terlalu tinggi. Dan yang kedua yaitu laba bersih lebih saji. Sedangkan dampak pada neraca yaitu kewajiban kurang saji atau pendapatan jasa diterima di muka tidak dilaporkan. Dan yang kedua yaitu laba ditahan lebih saji. Untuk ayat jurnal koreksi sebagai berikut. Laba ditahan didebet sebesar $225 dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar $225. Yang ke-8 yaitu lupa mencatat penyusutan. Contoh, peralatan pengiriman diperoleh pada awal tahun 2003 dengan harga perolehan sebesar $6.000. Peralatan tersebut mempunyai estimasi masa manfaat selama 5 tahun. Penyusutan sebesar $1.200 terlewati pada akhir tahun 2003 dan 2004. Dampak pada laporan laba rugi pada tahun 2003 yaitu beban-beban kurang saji atau beban penyusutan peralatan pengiriman terlalu rendah dan laba bersih lebih saji. Sedangkan untuk dampak pada neracanya yaitu aktiva lebih saji atau akumulasi penyusutan peralatan pengiriman terlalu rendah dan laba ditahan lebih saji. Untuk dampak laporan laba rugi pada tahun 2004 yaitu yang pertama beban-beban tidak terpengaruh, yang kedua laba bersih tidak terpengaruh. Sedangkan dampak neraca pada tahun 2004 yaitu aktiva lebih saji atau akumulasi penyusutan perolehan pengiriman terlalu rendah dan yang kedua laba ditahan lebih saji. Untuk ayat jurnal koreksi tahun 2005 untuk penyusutan yang seharusnya diakui pada tahun 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut. Laba ditahan sebesar $2.400 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan pengiriman sebesar $2.400 berada di kredit. Yang ke-9 yaitu kesalahan mengkapitalisasi suatu pengeluaran. Contoh, beban-beban operasi sebesar $2.000 dibayar secara tunai pada awal tahun 2003. Namun, pembayaran tersebut dicatat secara tidak tepat sebagai pembelian peralatan. Peralatan tersebut diasumsikan mempunyai masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa 0 dan penyusutan sebesar $400 diakui pada akhir tahun 2003 dan 2004. Dampak laporan laba rugi pada tahun 2003 yaitu yang pertama, beban-beban kurang saji. Beban operasi terlalu rendah, sebagian di offset dengan beban penyusutan, dan yang kedua laba bersih lebih saji. Sedangkan dampak pada neraca yaitu
aktiva lebih saji atau aktiva bersih dan akumulasi penyusutan dicatat, padahal seharusnya tidak ada aktiva. Yang kedua, laba ditahan lebih saji. Untuk dampak laporan laba rugi tahun 2004 yaitu beban-beban lebih saji atau beban penyusutan terlalu tinggi, dan yang kedua, laba bersih kurang saji. Dampak pada neraca tahun 2004, yang pertama, aktiva lebih saji atau aktiva tetap dicatat dengan tidak benar walaupun jumlah bersih berkurang. Dan yang kedua yaitu laba ditahan lebih saji. Untuk ayat jurnal koreksi tahun 2005 adalah sebagai berikut. Laba ditahan sebesar 1.200 US dollar di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 800 US dollar di debit, sedangkan untuk peralatan sebesar 2.000 US dollar di kredit. Analisis kesalahan. Dalam kenyataannya, mendefinisikan materialitas adalah sulit, dan pengalaman serta pertimbangan harus digunakan untuk menentukan apakah perlu melakukan penyesuaian atas kesalahan tertentu. Semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini diasumsikan material dan membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam neraca. Kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Reklasifikasi atas pos-pos tersebut ke posisi yang benar diperlukan apabila kesalahan ditemukan. Jika laporan komparatif yang mencakup tahun-tahun kesalahan telah dibuat, maka neraca untuk tahun kesalahan tersebut akan dinyatakan kembali secara benar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan klasifikasi yang tidak benar atas pendapatan atau beban, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang ragu-ragu, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi dalam laporan laba rugi tidak memiliki pengaruh terhadap neraca dan laba bersih. Selanjutnya, kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan yang saling menyimbangkan, yaitu kesalahan yang akan dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua, kesalahan yang tidak saling menyimbangkan, yaitu kesalahan yang tidak dikoreksi dalam periode akuntansi berikutnya. Jadi, kesalahan yang tidak saling menyimbangkan adalah kesalahan yang memerlukan lebih dari 2 periode untuk mengkoreksinya. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan harus disajikan pada laporan keuangan komparatif. Contoh pembuatan ayat jurnal koreksi yaitu pada tanggal 5 Januari 2003 diterima uang dari pelanggan sebagai pembayaran piutang sebesar 100.000. Oleh bagian akuntansi dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Kas masuk dalam debit sebesar 100.000 dan penjualan masuk dalam kredit sebesar 100.000. Ayat jurnal tersebut salah. Seharusnya kas dalam debit sebesar 100.000 dan untuk kreditnya itu piutang dagang sebesar 100.000. Lalu misalkan bagaimana jika kesalahan tersebut ditemukan pada akhir bulan dan transaksi sudah diposting? Bagaimana untuk mencatat jurnal koreksinya? Jurnal koreksinya dicatat di mana debit yaitu penjualan sebesar 100.000 dan untuk kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 100.000.